Al-Fatihah. Sampai situ dari biong. Nah? Oh, giliran. Kemarin itu maka biasyriha sholatun ala nabi ba'da yatafaqashu fi akhir salati cukup lahu wa aqalluha Allahumma sholli halaman 17, halaman 22, baris ke-17 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqalluha, dalam kurung wa aqalluha utawi paling sithik-sithik sholawat iku Allahumma sholli ala Muhammad, iku lafal Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma ya Allah sholli mugi paring sholawat panjenengan ai irham tegese mugi melasi panjenengan duwi Kanjeng Nabi rahmatan kelawan welas makrunatan sing dibarengi ditakzimi kelawan ngagungake. Sallallahu utawa lafal sallallahu ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad, au ala rasulihi utawa ing atase rasule Gusti Allah, au ala nabi utawa ing atase Kanjeng Nabi bina Ahmada ora kok lafal Ahmad. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad gitu ya, yang diperbolehkan bukan ke Allahumma sholli ala Ahmad gitu. Wa sunalan disunatno fi tasyahudin akhirin ing dalem tasyahud akhir, wakila lan jarene kil apa yajibu ya wajib. Apa sing disunatno salatun ala alihi maca selawat ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Kemudian pada selawat pada tahiyat akhir atau pada tasyahud akhir itu disunatkan juga untuk membaca sholawat alal ali, ya, jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu ya, wa ala alinya itu yang disunatkan, bahkan ada yang mengatakan itu wajib. Jadi wakilah yajibu, ada yang mengatakan wajib. Fayasulu muka hasil apa akal sholati apa paling sidik-sidike maca sholawat alal ali ngatasi keluargane Kanjeng Nabi bisyadati wa alihi kelan nambahi lafal wa alihi. Ya, jadi yang terus muni wa alihi menurut cukup. Ma'akul sholati syartane paling sidik-sidik sholawat yaitu dari Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wis menurut cukup. La fil awali ora disunatno maca sholawat alal ali fil awali ing dalam tasyahud sing awal. Kalau tasyahud awal itu untuk mengucapkan sholawat alal ali tidak ada kesunatannya. Alal asohi ngatasi kol sing asoh libinai krono dibangune tasyahud awal awat tahqiqi ing ngatasi ringan atau ing ngatasi sedelok, karena sholat tasyahud awal itu tasyahud awal atau tahiyat awal itu hanya sebentar saja karena dia itu bukan maksud yang sesungguhnya ya, seperti halnya masalah i'tidal. Nah, maka kalau dia tuh ditambahi alal ali berarti dia menambah sesuatu yang tidak ada kesunatannya.
Wali an-nabiya lan krana sak temene iku tetep ing dalem sholawat alal ali naklu ruknin apa mindah maring rukun kauliyen sing bangsa kauli ala kaulen ing atase rukun sing kauli wa huwa utahe mungkon-mungkon naklu ruknin iku mubtilun iku batalake ala kaulen ing atase suwijine kaul menurut suatu pendapat. Jadi gini, kewajiban ya atau kesunatan wajiban ini yang mengikuti pendapat wajib. Kewajiban mengucapkan sholawat ali itu wa ala alihi itu hanya pada tahiyat akhir. Nah, kalau kok sampai itu dibaca pada tahiyat awal, bahkan ada mengatakan bisa membatalkan sholat karena sama halnya orang tersebut memindah suatu rukun qauli pada posisi yang bukan tempatnya gitu. Terus pokoke bangsa ngene iki ya khilafiyah ngene ya ono sing ngarani oleh ono sing ngarani ora bangsa ngono kuwi. Terus kena wae intine. Waktira lan dipilih apa muka biluhu apa sing bandingi maring wa huwa muktilun. Tapi kalau menurut kaul yang dipilih oleh banyak ulama ya tidak sampai membatalkan. Intinya istilah pilih mau diswihati ahadisa krona anak krono saya kira-kira hadis keterangan hadis di dalam bahas masalah waktiro karena ada beberapa hadis itu yang memberi keterangan bahwasanya untuk mengucapkan sholawat ala ali pada tasyahud awal atau pada tahiyat awal itu ya boleh-boleh saja dan itu ada keterangan hadisnya itu maksudnya muqabiluhu seperti itu. Wa yusanu lan disunatno apa akmaluha apa sempurnane maca selawat di tasyahudin akhirin ing dalam tasyahud akhir. Kemudian dalam masalah tasyahud akhir itu disunatkan juga untuk membaca selawat secara sempurna. Kalau yang atas tadi kan cuma minimal. Nah, minimalnya itu Allahumma sholli ala Muhammad. Itu minimalnya. Wa huwa utai akmaluha iku Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang paling sempurna seperti itu. Nah, kalau minimalnya untuk ngalat cukupe itu Allahumma sholli ala Muhammad kamane nabi ali wa ala alihi wis cukup. Nah, kalau sempurnanya ya ini Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim itu. Lawat salamu utawi maca salam iku takut dama wis dhisik apa masalah salam kita syahudi ing dalam tasyahud. Tasyahud itu yang permulaan dia tahiyat itu sudah ada salamnya. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamu. Nah itu namanya salam. Assalamu alayka terus yang berikutnya assalamu alan wa assalamu alaina ay wa alaika billah sholihin. Nah itu ada salamnya sudah disebutkan pada yang bagian tahiyat awal tadi. Nah oleh sebab itu dalam masalah ini tidak usah dalam masalah selawat yang terakhir ini tidak usah menyebutkan salam tidak apa-apa gitu. Keterangan seperti itu. Jadi wassalamu taqaddama fit tasyahudi dalam masalah tasyahud. Falai samung qora ono guna ing dalam ikilah masalah salam yang selawat yang terakhir ini apa ifradus sholati anhu apa nyuwejino sholawat anhu sangge salam. Nah berhubung masalah salam tadi sudah disebut pada at-tahiyatu itu, maka dalam sholawat yang terakhir ini meskipun tidak menyebutkan salam, tapi itu tidak bisa dikatakan melepaskan dari salam, ya, melepaskan dari salam karena salamnya kan sudah disebut dahulu. Maka di sini meskipun tidak ada salamnya, salam itu sudah cukup pada pertama disebut pada waktu tahiyat tadi. Sebenarnya gini, kenapa masalah salam dan sholawat ini kok dipermasalahkan harus gandeng, harus satu paket? Karena itu Qur'annya kan sudah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu. Ya kan, jadi shollu wa sallimu antara sholawat dan salam itu satu paket. Nah, makanya di sini ada masalah.
Nah, tapi berhubung itu ada alasannya karena salamnya itu sudah disebut dahulu, maka dalam selawat ini tidak disebut ya ada apa-apa. Begitu maksudnya. Wala ba'salan ora bahaya iki kemarin yang ada pertanyaan. Saya itu boleh apa tidak membaca ala sayyidina? Ini ada keterangannya. Jadi aku itu mau wonge lola lali yo, kadang itu aku maca kitab yo nang kene kadang, tapi rumah saya aku maca kitab ning liyane. Gitu. Wala ba'salan ora bahaya apa bi ziyadati sayyidina kelan nambahi lafal sayyidina. Ini kemarin yang ada pertanyaan ya. Qabla Muhammadin saat durunge lafal Muhammad. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, sebelum lafal Muhammad ditambah sayyidina itu tidak apa-apa. Wasunalan disunatno fi tasyahudin akhirin ing dalam masalah tasyahud sing akhir apa doaun apa maca doa gama dikira ing dalam sawise perkara dikira sing wis dikutur apa ma kullihi sakabehane ma dikira. Nah, kemudian dalam masalah tasyahud akhir itu tasyahud akhir ya. Karena kalau tasyahud awal itu kan waktunya terbatas, ini tasyahud akhir. Itu habis membaca tasyahud disunatkan juga untuk membaca doa. Ya doa apa wae seperti halnya di dalam masalah ketika sujud itu juga disunatkan memperbanyak doa. Terus yang kemarin-kemarin ada itu masalah pobian ya. Kunut ya, kunut juga itu boleh segala macam doa. Wa amma tasyahudul awalu anapun utai tasyahud awal fayukrohu mongko dimukrono fi dalam tasyahud awal apa doa apa maksud doa. Nah, kalau masalah tasyahud awal itu tidak atau bahkan dimukrohkan untuk berdoa. Li binai krono dibangune masalah tasyahud awal ala tahfifi ngatasé rukun sing ringan. Karena dalam masalah tasyahud awal itu satu rukun sing ringan, maksudnya tidak boleh didawak-dawakno. Jadi panjangnya tasyahud awal itu ya sebatas zikiran yang memang disunatkan dibaca di situ, yaitu ya apa bacaannya Rabbi fili warhamni warzuqni itu. Rabbi fili warhamni warzuqni. Ya cuma sebatas itu sing disunatkan. Illa ing farogo kejaba lamun rampung sapa makmum qabla imamihi sadurunge imame makmum, kecuali misalnya itu pada tasyahud awal si makmum oleh maca zikiran serampung, nah jebule imame ora rampung-rampung. Nah itu maka di situ ya boleh dia membaca doa. Nah, karena sambil menunggu si imam itu selesai baca tasyahudnya. Fayat mongko kena donga sapa makmum hina idin nalikane mengkono-mengkono qabla imamihi. Maka kalau begitu ya diperbolehkan bagi si makmum untuk berdoa ketika imamnya belum selesai. Lawa maksuruhu utawi maksure doa dalam itu doa sing dibaca sehabis tasyahud akhir ya, iku afdalu kangge utama. Nah, adapun masalah doa-doa yang sebaiknya dibaca adalah doa-doa yang maksur. Maksur itu yang memang ada tuntunannya dari Kanjeng Nabi atau yang dibaca Kanjeng Nabi. Artinya gini, boleh membaca segala doa itu boleh. Ning sing luweh afdol itu yang maksur gitu ya. Lah wa akadu utawi sing luweh muakate maksur iku doa utawa maksur aujaba sing majibake ing ma sapa ba'dul ulama sebagian pira-pira ulama. Nah, adapun mengenai masalah doa-doa yang lebih dikukuhkan untuk dibaca itu adalah doa-doa yang sudah diwajibkan oleh sebagian para ulama. La wa utai ma aujabahu ba'dul ulama iku Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kalimat itu itu merupakan doa yang maksur dan oleh para ulama diwajibkan. Nanti harusnya ya Allahumma inni a'udzubika. A'udzubika mohon perobatan. A'udzubika. Jauhkan dari azab kubur. Dari adab kesabur ya.
Wa yukrahu lan dimekruhno apa tarkuhu apa ninggal maring maksur. Nah, kemudian wa yukrahu lan dimekruhno apa tarkuhu apa ninggal maring maksur. Nah, seandainya berdoa lainnya juga boleh, tapi kalau sampai meninggalkan doa yang ini itu hukumnya makruh. Wa min hulan setengah saking maksur meneh, Allahumma firli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Nah, ini ada lagi yang ini, tapi biasanya itu yang paling banyak dibaca yang atas tadi. Ini sebenarnya juga maksur, tapi yo orang paling populer, Allahumma firli, Allahumma ya Allah ighfir mugi ngapura panjenengan limare ingsun ma ing dosa qadamtu sing wis nglakoni sapa ingsun wa malam dosa akhartu sing akhir sapa ingsun, maksudnya sing durung tak lakoni. Jadi dosa-dosa yang sudah saya lakukan dan apa yang belum saya lakukan itu muga jenengan ngapura. Wa malan dosa asraftu sing nyamarno sapa ingsun, wa malan dosa alangku sing ngedengno sapa ingsun. Begitu pula dosa-dosa yang tersembunyi dari saya dan dosa-dosa yang tampak dari saya muga-muga jenengan ngapura. Wa ma asraftu wa ma anta alabi, wa ma lan perkara asraftu sing kliwati wates sapa ingsun, kemudian segala sesuatu di mana saya berlebihan di situ. Ya. Jadi wong-wong Islam itu tuntunannya itu ya jangan sampai berlebihan. Makanya dalam masalah makan juga itu kulu asrofu walaku serifu gitu kan. Makanlah minumlah tapi jangan berlebihan. Dalam masalah rezeki juga begitu. Apapun sampai dinikmati yang berlebihan. Maka di Quran kan dikatakan wa amma binikmat gitu. Summalatus alunna ya. Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Ya. Summalatus alunna besok itu bakal ditakokno temen yauman idzin ing dalam dina kiamat anin naim saking sekabehane kenikmatan. Jadi kenikmatan yang pernah kamu dapatkan ning donya, apapun itu besok bakal ditakokno. Nah, terkait mengenai masalah ayat itu, hadis yang menjelaskan itu banyak ya. Termasuk diantaranya itu juga Nabi tahu wis ora mangan utawa 3 dina. Iki maksudnya ora mangan sing karbohidrat itu sing bahan makan pokok. Ya minum kurma ngono isih dan pokok itu sing karbohidrat sing iku wis ora mangan ana 3 dina. Bareng ngono sanugon sahabat itu disembelihno wedhus. Mikir sahabat wah iki Nabi mesti oleh mangan iki lahabe pol kurang-kurang dina ora mangan. Bareng ngono jebul jeneng Nabi ku lagi jipok kikile siji dipangan lagi 3 cokotan wis mandek. Terusane jeneng Nabi ngendikon, lho, nikmat-nikmat sing ngene iki lho, besok iku ning akhirat tuh bakal ditakokno. Jadi seperti itu pun nek kanggone wong sing bener-bener ngati-ati ya memang ya dihati-hati tenan karena besok itu ada pertanyaan tentang nikmat-nikmat yang didapat oleh orang tersebut. Maka kadang-kadang ada orang gini, wah aku urip ning dunya penake ngene sok-sok li aku ora tok bagian ning akhirat. Ngene iku ya ono. Dadi wa malau fil akhirati bin nasib. Aku nikmate urip ning dunya ngene iki apa sok nang akhir yo sing tok bagian. Wong sing saking hati-hatine ono sing sampai tekan pikiran seperti itu. Wa malan perkara asraftu sing leluyan sapa ingsun, wa malan perkara anta kan te panjenengan iku alamu luwih ngerti diiklanma mini timbang ingsun. Begitu pula segala sesuatu yang saya berlebihan ataupun apapun yang telah saya lakukan di mana saya tidak tahu dan cuma dengan sing paling mengetahui itu juga muga dinapura itu lagi. Antau te panjenengan iku al-muqaddim itu zat sing didikno jadi memang mengkal mengkoordinal ala kita ketemu al-sya'ala kita semua al-sya'ala waktu di malawiya maksudnya itu koordinu yang membuat sesuatu wujud terlebih dahulu sebelum menungso jadi sebetulnya ngalam ini nek cara ilmiah iki sing panutan ilmiah iku usia jagat raya itu diperkirakan sekitar 13 miliar tahun yang lalu.
Iki cara ilmu pengetahuan ngono. Boleh hitung gue biar arti pokoknya ngono oleh ongkone semono itu. Nah terus bumi sendiri itu proses terbentuknya sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Itu ilmuannya mengenai masalah ilmunya seperti itu. Nah, kemudian mengenai masalah Nabi Adam sendiri, iki sing mulai menyangkut agama. Nabi Adam sendiri itu diturunkan sampai sedetik iki kurang lebih ya lagi bangsa sekitar 7.000 tahun. Lagi bangsa 7.000 tahun. Jadi ya durung suwe jan. Dan sebelum Nabi Adam, ini ada keterangan di tafsir lain itu menyebutkan sudah ada makhluk yang menghuni bumi ini selama ribuan tahun. Itu nek nonggon keterangan itu loh sing bahas mengenai masalah mulane ana pertanyaane malaikat sing atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Pertanyaan itu kan mergane ngene. Lah ya Gusti, jenengan kok ndak gawe khalifah ning bumi teko menungso. Padahal generasi yang dulu itu bukan manusia ya, itu keterangan tafsirnya itu jin, penghuninya itu jin, itu ribuan tahun. Nah setelah jin itu menghuni bumi jadi rusak. Akhirnya kemudian malaikat Gusti Allah menurunkan malaikat dan pasukan yang berasal dari jin juga. Ya, tapi yang tadi itu jin sing rusak, dan kemudian jin yang kedua itu jin sing apik ya. Itu diajak untuk menyerang terhadap penghuni bumi yang pertama tadi. Akhirnya para jin-jin tadi tersingkir dia, mengungsi di tempat-tempat yang memang sulit dijangkau, gunung-gunung, pojok-pojokan daerah atau wilayah-wilayah seperti itu. Ya. Nah kemudian setelah itu Allah menurunkan manusia yaitu lewat Nabi Adam, dan itu peristiwanya tidak lama, sekitar 7.000 tahun yang lalu. Mulanya ngono kan bisa dihitung tuh generasi sampai saiki. Ya jane ora asik adomen. Jadi persiapannya bumi itu supaya layak dihuni manusia itu miliaran tahun. Nah, cuman aku nek masalah Gusti Allah wis ora ragu ya, Gusti Allah ku ancen yo wis ana kae dhisik iku ora ragu. Cuma sing yo ragune tetep ora ragu ya, mesti yakini. Cuman aku kadang sing isi ana pertanyaan ngene. Ora ragu pertanyaan. Itu sak durunge ono langit bumi ku ono apa? Ngono kadang-kadang iki ono apa? Sebabnya sak disi sak suwe-suwene langit ono kawitane kan. Nggih. Ana Gusti Allah malah jelas ora ono kawitane ya jelas ya. Nah, tapi sing ono kawitane iki lho. Ayo iku pamit ayo. Nah, wis kadang-kadang lu aku iso ono tinggal pertanyaane ngono kuwi. Terus angtal muqaddimu wa angtal muakhiru, angtal utai panjenengan iku al muakhiru iku kang ngekirno kabeh perkara. La ilaha ora ana pangeran sing patut disembah maujud ila angtal juga panjenengan. Perwa cerita huma ing masalah doa tadi ya maksur pertama karo yang kedua, pertama sing Allahumma inni a'udzubika itu karo yang kedua Allahumma firli. Cerita huma ing hadis mau sapa muslimun Imam Muslim. Wa minhu aidon Allahumma wa minhu lan iku setengah saking maksur meneh adin kali meneh Allahumma inni dzalamtu nafsi. Donga Allahumma inni dzalamtu nafsi. Inni saat temene ingsun iku dzalamtu ku gawe kani ngoyo sapa ingsun nafsi ing awak dhewe ingsun dulman kelawan kani ngoyo kafiron sing gedhe kafiron kang akeh. Walaya firulan ora bisa ngapura al-dzunuba ing pira-pira dosa illa anta kejaba panjenengan. Faghfir mongko mugi panjenengan ngapura li maring ingsun magfiratan kelawan pengapuran min indika saking ngarsane panjenengan. Inna kasak panjenengan antai panjenengan iku al-ghafur iku zat sing akeh oleh ngapura ar-rahim zat kang akeh oleh welase. Rawa cerita hadis utawa ing bunga iki sing terakhir iki ini dalam nafsi Sofa Al-Bukhari, Sofa Imam Bukhari. Jadi hadis yang terkait masalah Allahumma ini itu ada di kitab Imam Bukhari. Kalau yang di atas tadi adanya di kitab hadisnya Imam Muslim. Wa yusanu lan disunatno apa ayang kusa yen lamun ngurangi sapa ayang kusa yen lamun kurang apa doaul imami apa dongane imam angkotri apa li tasyahudi saking kadare sithik-sithike tasyahud
Washolati lan sholawat ala nabi ngatasi kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian bagi si imam ketika dia itu berdoa, itu asal dibuka. Maksudnya yang ini, bagi si imam itu kalau bisa jangan sampai dia itu melebihi dari doa tasawuf dan sholawat ala nabi. Ya tasawuf yang bacaan yang wajib itu. Jadi doanya panjangnya itu jangan sampai melebihi bacaan tasawuf dan bacaan sholawat. Jadi kan disunatkan untuk nambahi doa. Dan meskipun begitu, jangan sampai doanya itu melebihi dari tasawuf dan sholawat. Gitu. Kolang dika sapa syekhuna guru kita. Tukrau dimeprono pak sholatu maca sholawat ala nabi ing atas kanjeng nabi ba'da atiyati tasyahudi ing dalam sawise pira-pira dungane tasyahud. Nah, kemudian ada keterangan mengatakan kalau sehabis doa tasawuf yang tadi itu pada akhir tonten-ane itu tidak usah dikasih sholawat ya, karena sholawatnya sudah dibaca di awal tadi sebelum doa. Maka setelah habis doa itu tidak usah dibaca, dan kalau dibaca hukumnya makruh. Itu menurut Syekhuna. Basani asyriha utawi kaping rolase rukune salat iku kudu nikulunggo lahuma krana arahe tasyahud lan sholawat. Nah kemudian yang rukun yang ke-12 itu adalah duduk untuk tasyahud dan untuk membaca sholawat. Ya wis umume ya jane ngono. Wa kadza lan kaya mengkono-mengkono lahuma lisalami krana salam, yaitu juga begitu. Ya. Jane kadang aneh ana keterangan iki aneh wis jane wis dohir kan. Ning isih diterangno ngono ya, ayo wis. Wa sunah lan disunatno apa tawarukun apa linggih tawaruk fi ing dalam masalah iki fi ku'udit tasyahudi fi ing dalam masalah tasyahud akhir fi ku'udit tasyahudil akhir tegese ing dalam masalah tasyahud akhir. Jadi ketika mau membaca tasyahud dan sholawat itu rukunnya adalah dengan duduk ya, kemudian untuk salam juga. Nah kemudian dalam masalah duduk itu kesunatannya adalah dengan tawaruk, jilsatul tawaruk, yang menggunakan duduk gaya tawaruk. Gaya tawaruk yaitu yang pupunya ditempelkan ke ya pokoknya sing kebiasaane mbok lakoni iku lah pas tahiyat akhir ya kaya ngono iku. Wahwa utawi sing dari tasyahud akhir iku tasyahud yu'aqibu sing bareng-barengi utawa sing ngiring-ngiringi ima apa salamun apa salam. Jadi dimaksud dengan tasyahud akhir atau duduk tasyahud akhir itu adalah duduk yang setelahnya itu ada salamnya. Falaya tawaruku mengko ora kena lungguh tawaruk sapa masbukun sapa. Begini, kalau memang itu terkait dengan salam, artinya setelah dia duduk itu tuh salam. Nah, kalau memang dia setelah duduk kok masih ada tambahan lagi, misalnya sujud sahwi ataupun sujud tilawah sampai turute, ya falaya tawaruku mengko ora kena duduk tawaruk sapa masbukun sapa imam masbuk fi tasyahudi imami ing dalam tasyahud imami masbuk al akhiri sing akhir. Nah, kalau ada makmum masbuk, jadi misalnya dia itu ketika mengikuti si imam itu wis mendapat 1 rakaat, akhirnya ketika tahiyat akhir dia kan masih punya tanggungan 1 rakaat. Nah, kalau seperti itu dia duduknya jangan duduk tawaruk, tapi duduknya duduk iftiros. Nah, duduk iftiros. Walaman yasjudu, walaman lan ora kena linggih tawaruk sapa man wong yasjudu sing ate sujud sapa man lisahwin krana sujud sahwi, itu juga tidak usah duduk tawaruk. Wa utawi sing diarani utawi iftiros utawi tawaruk.
Wa utai tawaruk iku kal iftirasi kodene duduk iftiros lakin yukhriju tetapi ning ngetokno sapa wong yusrahu ing sikil kiwane wong min jati yumnahu saking arah tengene wong wayul sikulan nemokno sapa wong karo kahu ing pupune wong bil ardi kelawan bumi. Yang dimaksud dengan duduk tawaruk adalah duduk sing jane padha karo iftiros, cuman kaki yang sebelah kiri itu ditarik menjorok ke sebelah kanan, kemudian pupunya itu ditempelkan ke tanah atau ke lantai atau ke tempat sujud, ke tempat duduk atau ke tempat duduk. Ya sekali sungguh lakoni suni iku. Nah, diterangno kata-kata kangelan, penting prakteknya ngono iku. Wawat uyadahi lan sunat ya. Wawat uyadahi lan disunat meneh nyelehno tangan lorone wong fiku udi tasyahudai ing dalam linggih tasyahud lorone wong bihai tutusam itu ala torfi rokgatai ing atase pucuke dengkul lorone wong. Kemudian kesunatannya menaruh tangannya di ujung daripada dengkulnya wong ya, ketika dia bertasahud. Bika itu tusam itu yang dalam sekiranya nganceri hu ing torfurok gataihi apa usul asobi apa pucuke driji-drijine wong. Sekiranya ujung-ujung dari driji ini bisa hampir sejajar ya, sejajar dengan pucuk-pucuk dengan pucuke dengkule wong tadi. Pucuk driji sejajar dengan pucuk dengkul. Nasyiron kale gelar asobi ayusrahu ing pira-pira driji kiwane wong ma'adhum min satane ngumpulna laha maring asobi. Ya. Kemudian jari-jari tadi itu di nasyiron itu digelar gini ya. Itu nasyiron. Kalau dibeginikan namanya mutafarriqon. Kalau begini nasyiron digelar. Nah, kalau gini berarti digenggam domun gitu ya. Tokidon. Nah, kemudian jari-jari yang bagian kiwa itu ditaruh di atas pupu yang mendekati terhadap dengkul tadi dengan digelar seperti ini ya, digelar seperti itu. Kemudian ma'andomin lagma, jadi ma'andomin lagma seperti ini ya, dirakatkan, direkatkan seperti ini. Wakobidon dan khale gegem sapa wong, gegem asobi ayum nahu ing pira-pira driji tengene wong ilal musbihata kejaba driji telunjuk. Nah, kemudian bagian jari-jari yang sebelah kanan itu digenggam ya, kemudian selain daripada musbihah ya, musbihahnya ini tidak usah digenggam. Utai lafal musbihah ubikasri baik lan diwaca kasroh bae jadi musbihah. Wa ya utai sing daran musbihah iku alati driji talil ibama sing nyandingi maring jempolan ya. Yang dimaksud dengan musbihah adalah jari yang mendekati terhadap jempolan. Fayur silu mongko ngeculno sapa wong ya ing musbihah. Nah, untuk musbihah sendiri itu tidak sertifikan tapi agak sedikit dilepaskan. Itu sebelum nanti ketika pas la ilaha illallah itu diangkat gitu ya. Sebelum itu dilepaskan. Wa sunalan disunat apa rafuha apa ngangkat maring musbihah. Ayal musbihati tegese maring musbihah driji telunjuk tadi. Ma imalatia sartane dingklokno maring musbihah kolilan kali sithik ingda hamzati illallah nalikane nyebut hamzah lokal illallah. Jadi ketika orang yang sholat tadi sudah menggenggam jarinya, ini bagian tangan, kemudian jempolannya ya. Setelah itu dan jari telunjuknya ini tidak digenggam, maka ketika dia mengucapkan illallah itu diangkatnya illallah, jadi pas illallah itu diangkat, kemudian agak diturunkan dikit. Jadi oleh ini orang sing ini tenan, orang sing ini teman ya untuk didilon sedikit. Itu namanya ma'a imalatiha.
Jadi raf'uha ma'imalitiyah, diangkat sampai berdiri tapi rodok didilekno sithik, rodok didilekno sedikit. Lil idba'i krana manutkan maring Kanjeng Nabi. Wa idamatuhu lan kelanggongno maring raf'u, ai raf'i tegese maring raf'u. Kemudian mengenai masalah mengangkat driji tadi itu dilestarikan fala sampai akhir ya, sampai akhir sholat. Fala yadhu mongko ora kena nyeleno sapa wong ha ing musbiha bal tabqa balik isek tetep apa musbiha marfu'atan kali keangkat ilal qiyami tumekane maring ngadeg meneh awis salami utawa salam. Dari ilal qiyami itu kalau memang dinisbatkan pada tahiyat yang pertama. Jadi sampai dia itu mau berdiri lagi. Nah, untuk yang tahiyat terakhir berdiri ya diangkat tadi sampai dia itu salam. Nah, wal afdalu ta sing utama iku qabdul ibhami iku ngegem maring jempolan bi jambia kelawan bagian jerone musbihah. Nah, kemudian yang lebih utama adalah jempolan tadi itu digenggam dengan bagian dalam dari musbihah. Jadi begini ya. Itu abdulnya seperti itu. Bi ayyaba gambar itu lamun nyaleno sapa wong rasul ibami ing pucuke jempolane wong ida asfaliha ana ing sanding ngisore musbihah. Kemudian atau prakteknya adalah dengan menaruh jempolannya kemudian dia di bawah musbihah ya, musbihah. Al akhir fi raqiyati hati ing atase pinggire. Nah, ini pinggirnya apa jadi taruhnya seperti ini. Ka'aki di salah satin wa khamsina kodine wong sing gawe bentuk telu wa khamsina lan 50 ya 50 telu ya. Seperti orang yang membentuk huruf 53. Sebenarnya ini ya kalimat ka'aki di salah satin wa khamsina iki tafsirane berayo macam-macam oleh praktekno. Ning pemahamanku ngene. Maksudnya aki di salah satin khamsina. Berarti nek diinginkan seperti karo 5. Nah, setelah 5 turane kan telu. Maka iki 5 iki telu berarti 53. Nek aku gawe gampang yang ngono. Tapi ana sing ngarani ora ngono. Sing dimaksud 53 iku ikine 50, ikine iku telu. Nah, ana sing ngarani ngono. Ya pokoknya intinya ngene iki mau ya, intine ngene iku. Itu juga cuma kesenatan, tapi kan cara praktikno kalimat itu rodok ketok pinter ngono lho. Itu kan harus sesuai, masuk kalimat kono contohnya kok pentasfirannya tidak bisa kan. Tapi pemahamanku ngono kuwi dadi iki khamsin iku 5 di jajar telu berarti 53. Ada cuma ya ono sing nafsiri ora ngono maksude ngono gitu ya. Ya memang nek jajare telu ngene di sidane ora 53 ning 500 telu 5.000 telu kan di 511 kan. Mungkin 5 jajar telu kan 5.111. Utawa pamane itu jadi omongno atusan. Iki gambaran diomongno ana angka telu ana perkara telu ngono dadi 50 iki telu. Nah, ini gampangnya wis ngono. Ben kira-kira ya ora sik jauh men teko kalimate salah satu wakom sina saya ketelu. Soalnya ya beda-beda oleh praktek no. Iku ana wong sing gadah bakas masalah nasi rumit yo ono. Ujine wong kok. Walau doa, lamun nyelena sapa wong al yumna ing al-yumna ala wiru rukbati al-yumna ing tangan sing tengen ala wiru rukbati ing atase sak liyane dengkul ya yusiru tetep awe syarat saka wong bisa babatia kelawan drijine wong dina idin nalikane mengkono-mengkono wat al-yumna ala wiru rukbah. Nah, kalau memang ada orang yang tangannya itu kok tidak ditaruh pada pupu dan dekat dengan dengkul, jadi orang gegem ora ngene pokoknya agar sak kenane ngene dia pun harus tetap isyarat pakai driji tadi ketika mengucapkan ilallah itu. Ya. Itu kan beda-beda nek kaya Indonesia itu tertib, soalnya itu dibimbing sholat karo cilik. Tapi wong-wong sing ora tau dibimbing sholat karo cilik utawa negara-negara liya sing kadang-kadang sing madhabi sak kenane kuwi yo cerita nang sing wis do tau makan kaji sak karepe dhewe salat ya kaya penting salat ngono wae. Sing kadang karo
teleponan barang ya ono sing karo linggih ning kursi barang ngono ki ono padahal iso ngadeg lho. Njadak linggih ning kursi ngono iki ya soalnya model-model ngono iki. Jadi paling apik jarane ya salat wong Indonesia. Soalnya memang didik kawit cilik kon persis ngono iki. Walau yusanu lan ora disunatno apa rafuha apa ngangkat maring musbihah driji tadi farija sholati ana sakjabane salat tidak illallah nalikane ngucap lafal illallah. Dan untuk masalah raful musbihah tadi mengangkat driji telunjuk itu di luar salat itu tidak disunatkan. Jadi pas tahlilan itu ora usah tangane ngene-ngene ora usah la ilaha illallah la ilaha illallah ora usah ngono ya. Boleh diangkat itu cuma kesunatannya pada waktu salat itu tok. Ya. Wasunna lan disunatno. Wasunna lan disunatno apa nadron apa ningali ilaiha maring musbika. Ai kosura tegese nyendhek sapa wong anadra ing ningali ilal musbihati maring musbika. Kemudian juga disunatkan ketika dia itu mengucapkan illallah tadi ya, itu driji telunjuknya sambil dilihat ya, sambil dilihat. Khalaraf iha ing dalam nalikane ngangkat maring musbihah, ketika diangkat itu sambil dilihat. Walau masturatan kali senajan anane musbihah mau ketutupan, meskipun musbihah tadi itu tertutup binahwi kamin kelawan sepadane kemejan, meskipun dia itu tertutup oleh kemejan misalnya itu ya kelambine lengane kedawan, ora diwingkis nisan. Nah, itu sampai ketutupan dirijinya. Nah, meskipun begitu ketika dia tuh ngangkat dirijinya tadi disunatkan untuk dilihat. Karena pola koyo oleh ngendika sapa Syekhuna guru kita seperti yang telah diungkapkan oleh Syekhuna. Wasalisu asyriya utai kaping 13 arkanus shalah. Iku taslimatun ula iku maca salam sing pertama. Kemudian yang ke-13 dari rukunnya salat adalah membaca salam, uluk salam. Jadi yang wajib itu yang pertama ya, uluk salam itu yang wajibnya yang pertama. Adapun yang kedua itu tidak wajib. Wa kaluha utai luwes sithik-sithik taslimah iku assalamualaikum, lafal assalamualaikum. Kemudian mengenai masalah salam itu minimalnya mengucapkan lafal assalamualaikum. Lil itba'i krono manut maring Kanjeng Nabi. Wa yukrahu la dimakrono apa alaikumussalam, lafal alaikumussalam. Jadi kesunatannya itu mengucapkan assalamualaikum. Kalau ada yang mengucapkan alaikumussalam itu makruh. Ya, berarti diwalik itu makruh. Walayu jizulan ora nyukupi apa salamun alaikum apa lafal salamun alaikum. Jadi makanya kan kenapa kok di Indonesia itu sholatnya itu tertib ya, mergane memang sudah di briefing ya dari sejak kecil memang ngono. Kacile sono pas salatan sapi turute kadang-kadang yang praktek salat ya kan. Jadi salat ini memang benar-benar terkontrol. Nah, ini kenapa kok ada kalimat-kalimat seperti ini? Mungkin di sana-sana sono sing ngono kuwi ono sing sak karepe salam ya ono sing assalamualaikum, ono sing alaikumussalam, ono sing salam apa ya pokoke ngono ku mau. Makanya di sini ada keterangan seperti itu. Pokoknya wong api wong salatnya di Indonesia itu mau tertib rane ini. Ditangkiri kelawan digawe nakiroh. Ditangkiri kelawan digawe nakiroh. Jadi lafal salamnya itu dibikin nakiroh, bukan dima'rifatkan dengan al. Nah, itu tidak boleh, tidak disunatkan atau makruh. Jadi salamun alaikum itu makruh tanpa menggunakan al. Wala salamullahi lan ora disunatno utawa makruh meneh apa salamullahi lafal salamullahi. Au salami alaikum utawa lafal salami alaikum itu juga makruh. Bal tabtulu balik
batal apa sholatu apa sholat ing ta'amada lamun sengaja sapa wong, bahkan itu kalau disengaja bisa membatalkan sholat. Ya sebenarnya ya sing biasane iku assalamualaikum ya siku wae. Malah kadang-kadang wong ora ngerti liya-liyane malah apik. Ngerti assalamualaikum ya ngono tok ya ngono wae. Jadi daripada ngerti liya-liyane malah kadang-kadang sok dadine keliru. Ing ta'amada lamun sengaja sapa wong wa alimalan ngerti sapa wong, ngerti maring kebatalane. Kalau mengucapkan salami alaikum itu bisa membatalkan sholat. Kama fi syarhil irsyad, ikut keterangan dalam syarah kitab irsyad. Kitab irsyad ini namanya kitab Fathul Jawad. Fathul Jawad itu syarahnya kitab irsyad. Karangannya Ibnu Hajar Al-Haytami. Wasuna li syekhina, kedua guru kita. Jadi kitab irsyad ini adalah miliknya syekhina. Wasuna lan disunatno apa taslimatun apa maca salam saniyatun kaping pindho. Kemudian disunatkan lagi untuk membaca salam kedua kalinya. Wa ing tarokaha imamuhu senajan wa ing tarokalan senajan ninggal ha ing taslimah sing saniyah sapa imamuhu sapa imame makmum, meskipun imamnya tadi tidak salam kedua, tapi tetap disunatkan bagi makmumnya untuk salam kedua kalinya. Watah rumulan haram in arudo bakal ula munafik. Watah rumulan haram apa taslimatus saniyah. Iki malah iso dadi haram ya. In arido lamun anyar teko bakal ula ing dalem sawise salam sing pertama apa munafin perkara sing nafikno maring kesunatane kahadasin kodine hadas wa khuruji waqti jumatin lan entae waktu salat Jumat wa wujudi arin lan oleh nemune wong sing udo sutrotan ing tutup. Bahkan kalau salam yang kedua tadi kok diucapkan setelah adanya sesuatu yang menghilangkan kesunatannya, misalnya wong salam pertama ngentut, ya, itu dia bisa menjadi haram ketika dia sholat baca salam yang kedua, ya. Jadi anggere wis bar salam pertama kok ngentut ya wis salam kedua, ya, sampai berhenti di situ saja. Sing disyaratkan sing pertama itu. Jadi guys, pertama itu salam ya wis. Nah, ini keterangan di sini gitu. Ora usah ditambah salam yang kedua. Kalau dia tuh salam yang kedua malah bisa menjadi haram. Ya, jadi haram. Tapi tidak sampai membatalkan karena berarti kan dia sudah selesai wong salam yang wajib itu yang pertama tadi. Gitu. Atau juga dia setelah salam yang pertama waktu sholat Jumatnya habis. Ya, maka dia tidak usah nambah salam yang kedua. Atau ketika dia habis salam yang pertama dia menemukan adanya sutroh. Jadi misalnya ini ono wong tadinya itu sholat karo udo, ya, karena memang dia tidak menemukan penutup aurat. Kan di awal dulu kan ada keterangan seperti itu. Nek ono wong ora menemukan penutup aurat pakaian, iso apa wae cek godhong-godhong ya ora nemu, sak-sak ya ora nemu. Pokoke ora ono apa-apa. Mugat ono iku misale ya ora tak nasi ndak keliru malah. Mau apa nyangkut masalah pakaian kena najis. Tapi dulu kita ya nek kena najis kudu dicuci meskipun itu kudu waktu. Ya. Ya pokoknya tadi bahwa tidak menemukan pakaian sama sekali, ya, tidak menemukan pakaian sama sekali. Nah, setelah dia itu habis salam yang pertama, ternyata ono pakaian tiba. Ya, mbok kondi pokoknya cara mau filmnya ujug-ujug ngono ya. Cara dramanya ujug-ujug ngono. Ono pakaian sing di depannya. Nah, terus dia tidak segera dipakai. Ya, maka ketika itu kok dia salam kedua itu malah haram. Jadi yang salam tadi pertama sudah cukup untuk pengakhir daripada sholatnya. Wa yusanu lan disunatno. Wa yusanu lan disunatno apa ayyukrina enjen telamun bareng sapa wong kulan ing saben-saben suwiji minat taslimataini saking salam loro barengna bi rahmatillah kelawan lafal rahmatullah. Jadi assalamualaikum warahmatullah gitu ya.
itu dibarengi itu juga boleh, bahkan kesunatan. Jadi assalamualaikum ngono tok kena utawa assalamualaikum warahmatullahi ya padha ana kesunatane. Ai ma'ha tegese sartane warahmatullah. Duna wa barakatuh ora kok lafal wa barakatuh. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Karena masalah wa barakatuh itu tidak ada kesunatan nambah itu. Ya, jadi kesunatannya itu assalamualaikum warahmatullah, tambahnya sampai di situ, ora sampai wa barakatuh. Alal mangkuri ing atase kol sing dinukil fi ghairil janazati fi ghairil janazati ing dalam sakliyate salat jenazah, kecuali salat jenazah itu salamnya boleh mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakin ikhtira tetapi den pilih apa nadbuha apa kesunatane wa barakatuh li subutia krana tetepe lafal wa barakatuh min iddati turukin saking pemilangane pira-pira dalane hukum atau dalane hadis, dalam hukum sebenarnya. Tetapi juga ada mengatakan sebaiknya ya tetap ana wa barakatuh gitu ya. Tetap ana hikune karena ada beberapa keterangan-keterangan yang bermacam-macam terkait masalah itu. Terus kalau bangsa ngene iki ya khilafiyah. Wa ma'a iltifatin lan disunat meneh. Sunat atau sunat ya. Wa ma'a iltifatin lan disunat meneh sartane nengok ya. Jadi nengok assalamualaikum nengok. Fihima ing dalam salam loro. Jadi kepalanya nengok. Kalau pertama ke kanan, yang salam kedua ke kiri. Kata yuro sehingga bisa ditingali apa khaddu pipine wong al aimanu sing tengen fil ula ing dalam salam pertama wal aisaru lan pipi sing kiwa disaniati ing dalam salam yang kedua, yang sehingga ketika dia itu menengok tadi pipinya itu bisa dilihat. Ya dilihat wong sing mburine ya. Ora kok dilihat karo wong sing sebelah berlawanan ya ora, pokoke sing mburine soroh. Nah, aja ana wong sing ning kono, nek mburine ora ana wong ya wis pokoke iku gampangane ngono. Bisa dilihat orang yang di belakangnya. Salam kedua juga gitu, ya itu ukurannya untuk menengok seperti itu. Sekiranya pipinya bisa dilihat. Tambihun utawi kana suwijine pepeling. Yusanu disunatno sampai 12 perapat, setengah jam gas. Kok suwi to ya. Yusanu disunatno likulen kedua saben suwiji minal imami saking imam wal makmumi lan makmum wal munfaridi lan munfarid apa ayam biyen telah niat sapa kulin assalama ing salam niat alaman ing atase wong iltafata sing nengok sapa wong buaya wong ilahi maring man ya miman bayane saking wong an yamini kang ana arah tengene wong bitaslimatil ula kelawan salam sing pertama. Kemudian disunatkan bagi orang yang mengucapkan salam ketika habis sholat tadi itu dia niat untuk memberi salam, ya memberi salam terhadap orang yang ada di sebelahnya. Jadi salam pertama ya dia niat juga memberi salam terhadap orang yang ada di sebelah kanannya. Ya, itu seperti itu. Jadi assalamualaikum ngiros atau ngiras nyalami karo wong sing sebelahe. Maksud seperti itu. Wa an yasarihi lan saking kiwane utawa sebelah kiwane wong bitasumati saniyati kelawan salam yang kedua. Kemudian ketika dia itu mengucapkan salam yang kedua itu disunatkan niati karoan wong sing ada di sebelah kirinya. Ya. Dan nek ra ono piye nek ra ono wong ya sanggep wae ono malaikat atau jin. Nah, kan gitu. Maka di sini diterangkan min malaikatin bayane sang pira-pira malaikat wa mukmini ingsin lan pira-pira wong mukmine menungso wa jinen lan jin. Jadi gini ya. Jin itu memang tidak terlihat. Mulane nek iso ndelok jin ya mungkin sekitarmu ning sandimu kono jin ya berak. Nah, makanya ada sebagian ulama itu atau keterangan dulu kok wis tak durung ya dalam masalah jamaah itu kan ketika dia itu seorang imam, dia itu boleh berniat imam lillahi taala. Padahal di belakang tidak ada orang. Dengan maksud apa? Supaya nek pamane wong teko itu semakmuman, utawa pamane ora ono wong, itu di belakang ini jin-jin juga bisa bermakmum kepada dirinya, atau malaikat juga bisa bermakmum kepada dirinya.
Itu ya. Dadi sing jenenge wong iman iku ya teko kalangan jin ya ana. Jadi minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas ora hadis ayat apa iku? Alladzi waswisu fi sudurin nas iku. Ya pokoke sing jelas wong iman kuwi ana sing teko jin, ya ning kalangane menungso. Mangono. Cuman sing jin iku nek sing muslim iku diarani jin, nek sing ora muslim diarani iblis. Itu dalam surat Kahfi kan ana ngene. Wa kunna lil malaikati sujudu li adama fasajadu ila iblisa abakana minal jinni, ya kan? Ila iblisa abakana minal jinni fa fasaqu an amri rabbih ngono. Dadi jin iku iku lho wa kunna lil malaikati sujudu li adama fasajadu ila iblisa abakana minal jinni. Atau astagfirullah. Orang astagfirullah nih gitu ya. Cuma astagfirullah kan ayat yang Al-Baqarah yang sing Kahfi itu surat Al-Kahfi. Jadi wa kunna lil malaikati juduli atama fasajadu ila iblisa aba kana minal jinni. Fa fasaqa an amri rabbi fa tattakhiduna wa dzurriyyatahu awliya min duni. Memang ayat itu banyak ya sing meh ngono iku member akeh. Jadi Baikun alim malaikati judul li adama fasajadu illa iblisa. Baikun alim malaikati judul li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni, ya kan? Jadi iblis itu yo dari bagian jin. Memang ayat sing ngono ku akeh yo sing mengenai masalah. Akeh. Ana meneh sing fasajadal malaikatu kullum illa iblisa, ono kan? Ono. Nah, itu yang itu kemudian ada yang memberi tafsiran iblis itu bagian dari malaikat. Itu ya ono. Nah, itu mulane nek dienggo dasar sing iku ya iso iblis itu bagian dari malaikat. Tapi kemudian ada yang mengatakan ora. Itu istisnanya itu bukan istisna sing mungfasil, tapi istisnanya yang mutasil. Lah wong khilqah lae wis beda. Malaikat ku khilqah nur, nek sing jenenge iblis ku khilqah iku teko api. Ono keterangan. Jadi pokoknya sing jenenge jin iku kalau dia itu Islam itu jin, kalau dia itu bukan Islam namanya iblis. Kan tadi ila iblisa karena ila iblisa abakana minal jinni, ya kan? Jadi iblis itu bagian dari jin. Berarti yang ora gelem sujud itu iblis. Nah, iblis sendiri itu bagian jin. Nah, jin sing Islam ya berarti jin, orang Islam berarti iblis. Itu. Jin itu umurnya yang Jawa. Bisa ribuan tahun. Iya. Tapi ono sing ora sampai kiamat ono ning pokoke dawa ngono. Nek sing status setan itu sampai kiamat itu apakah umurnya memang begitu atau memang istilah setan itu merupakan nama atau identitas makhluk yang kurang ajar itu ya. Memang sebutannya seperti itu ya sampai kiamat tidak pernah mati karena itu memang selalu ada terus ya gua alam itu termasuk sesuatu sing gaib sing ngerti cuma Gusti Allah. Gusti Allah itu alimul ghaibi wa syahadah ya. Sing ngerti barang-barang gaib niku ya. Iya. Nah, itu boleh ketika dia itu salam yang pertama maupun yang kedua dia diniatkan untuk memberi salam juga orang yang di sebelahnya. Pamane ora ana wong ya salame kanggo malaikat utawa kanggo wong-wong utawa jin-jin sing mukmin tadi. Wa bi ayatihima lan kelawan endine awal utawa akhir saa ngarepno sapa wong utawa ngersakno sapa wong uluk salam alaman ing atas wong falfau kang ana ing gurine wong. Kemudian kalau dia tuh pengen nyalami terhadap orang yang ada di sebelahnya, itu bisa menggunakan salam yang pertama maupun salam yang kedua. Itu. Min khalfi wa amamihi. Iman alaman ing atas wong falfau kang ana ing sak gurine wong wa amamahu lan ngarepe wong, itu menggunakan salam yang mana saja.
untuk menyalami yang di belakang ataupun yang di depannya. La wabil ula anapun utawi kelawan minggu salam yang pertama iku afdhalul utama, tapi kalau diniati memberi salam orang yang belakang maupun depan itu menggunakan salam yang pertama itu juga lebih baik. Walil makmumi lan iku tetep kedue makmum apa ayan wiya enjen lamun niat sapa makmum arroda ing jawabi alal imami ing atase imam bi ayi salamaihi ing atase endine salam lorone makmum. Jadi kan ini, ketika imam itu sudah salam, otomatis kan kemudian si makmum ikut salam. Nah, ketika si makmum salam itu loh, diniatin dibalesi salame imam, gitu ya. Jadi balas-balasan seperti itu. Ingkana lamun ono sapa makmum, iku kolfau ono burine imam. Ya, kalau memang dia itu di belakang imam. Di belakang berarti si makmum ini ya memang sudah berada pada satu barisan. Karena si makmum itu cuma siji tok, itu kesunatannya berada di sebelah kanan dari si imam. Ya, mundur dikit, pokoknya jangan sampai ukurannya kemiringnya itu nyalip terhadap kemiringnya si imam. Ya, itu ukurannya seperti itu. Angger seperti itu masih dikatakan itu di belakangnya. Ya, kalau makmum itu cuma sendirian, kesunatannya itu dia berada di sebelah kanannya tadi. Maka ketika dia jawab salam imam, ya menggunakan salam dia yang kedua. Intana khalfawat kisamiati intana ayamihi wabil ulalan kelawan nganggo salam yang pertama ingkana lamun ono sapa makmum an yasari saking arah kiwane wong. Kalau dia itu berada pada posisi kiwane imam, maka dia menggunakan salam yang an yasari salam sing pertama. Jadi kalau memang si makmum itu posisinya berada di sebelah kirinya si imam, maka ketika dia nyalami balas salame imam itu menggunakan salam yang pertama. Wa yusanu lan disunatno apa yan dia jentu lamun niat sapa ba'dul mukminina. Sapa sebagiane pira-pira wong-wong mukmin kabeh. Aroda ing balesi ala ba'din ing atas sebagian sing liyane. Ini dalam satu jamaah, komunitas sama jamaah. Maka ketika yang satunya itu salam itu pertama maupun kedua, itu dia juga diniatkan untuk membalesi koncone yang berada di samping-sampingnya itu. Ya, intinya balasan salam itu tadi. Kalau berarti ini ngetasi sebagai kang wene fayan wi mongko niat di ing raddu sapa man wong ala yaminin musalli ing atase sebelah kanane wong sing uluk salam. Lho Pak Anjis pancen Pak Amdir. Nah, ya bener kan. Mamet di Pak. Bener to meper kowe. Wa min yasal iki. Man ala yaminin musallimi. Moko niat ing balesi maring salam sapa man wong ala yaminin musallimi kang ana ing sebelah kanane wong sing uluk salam. Maka ketika ada orang yang berada di posisi sebelah kanannya orang yang sedang salam, dia itu menjawabi atau niat jawabi salam bitaslimati saniyati keselawan salam yang kedua. Jadi salam yang kedua bagi orang yang berada di sebelah kanan dari orang yang sedang salam itu diniati untuk menjawabinya. Waman lan wong ala yasarihi kang ana ing sebelah kirine wong diulah kelawan salam yang kedua. Kemudian kalau orang yang sedang uluk salam tadi berada di sebelah kanannya orang tadi, itu wong muslim liyane, maka muslim liyane tadi niati jawabi salam dengan salam yang pertama. Waman khalfahu lan wong sing ana sambure imam wa amamahu lan ngarepe makmum ya waman lan jawab maring makmum maring wong khalfahu kang ana sambure makmum au wa amamahu lan ngarepe makmum bi ayatihima kelawan endine salam loro saat karep sapa wong. Wis pokoke dia salamnya itu digunakan untuk jawab-jawabi baik itu sebelahnya maupun di depan ataupun di belakangnya. Pokoknya gini ngono. Kena wae menggunakan salam pertama maupun kedua. Wabil ulalan kelawan salam sing kedua iku aula utama
Nah, adapun mengenai masalah penggunaan salam yang pertama digunakan untuk menjawabi salam-salamnya orang yang di belakang maupun di depannya itu lebih utama. Furu'un utawi iki ana sijine cabang-cabang masalah. Yusanu disunatno apa niyatul khuruji niat metu minas sholati saking salat bitaslimatil ula kelawan salam sing pertama. Disunatkan bagi orang yang sedang sholat ketika dia hendak keluar dari sholat menggunakan salam yang pertama. Jadi salam yang pertama itu diniati untuk keluar dari sholat. Khilafan kalinulayani liman maring wong khurujan krono nulayani minal khilafi saking persulayanane diantara ulama ya. Nah, untuk di samping itu untuk keluar dari adanya perbedaan di kalangan ulama. Fi wujubiya dalam masalah wajib taslimatul ula. Jadi ini penjelasan ini cuma mengambil kesunatannya ya, karena ada sebagian ulama yang mengatakan wajib. Jadi ketika dia itu kok salam pertama kali niatnya adalah keluar dari sholat. Nah mengenai masalah niat keluar dari sholat itu dengan menggunakan salam yang pertama ada yang mengatakan wajib. Kalau di sini dikatakan yusannu berarti dikatakan sunat. Wa ayyudrija daraja wa ayadrija daraja ya driju daraja iso diarani nyepetno iso diarani mlebokno. Dan memang bahasa Arab ngono kuwi ya. Bahasa Arab ono warika iku godhong nek warika mata uang. Lalu surat kafir fab'atsu ahadakum biwarikikum hewan itu artinya mata uang. Jadi fab'atsu maka utuslah ahadakum salah satu di antara kalian biwarikikum dengan membawa mata uang. Jadi ceritanya nanti Ashabul Kahfi itu wis tangi setelah tertidur selama 300 tahun. Jadi wala bisa fi kahfin salah sami atin sinina wasdadu tis'a ya. Nah wasdadu tis'a itu kalau dinisbatkan pada penanggalan Komariah itu wasdadu tis'a. Tapi kalau menggunakan penanggalan Samsiah itu cuma tis'ina. Jadi wala bisa fi kafin salah semi'ah. Kalau ada menggunakan penanggalan Komariah salah semi'ah wasdadu tis'a. Soalnya kan gini, tanggalan Samsiah itu nek utawa tanggalan Komariah nek dikonversi ning tanggalan Samsiah kuwi ana selisih 10 dina setiap tahun. No, 10 dina tiap tahun, mana titeni wae. Mesti ana selisih 10 dina tiap tahun, lebih akeh Samsiah. Nah, selama 300 tahun itu berarti setiap tahunnya ada sisa 10 hari satu tiap tahunnya. Nek dikalikan 300 berapa? 300 hari kan? 3.000 atau 300? 3.000 kan? Nah 3.000 itu berapa tahun itu nek dinisbatno? Ya. Itu kan sekitar 9 berarti 9 tahun. Ya, 3.000 tahun itu 3.000 hari ya. 3.000 hari itu sama dengan 9 tahun. Nah, kan ono cara hitung-hitungannya. Jadi dihitung nganggo tanggalan Samsiah itu salah sami'ah, nah dihitung nganggo tanggalan Komariah salah sami'ah wasdadu tis'ah gitu. Nah, ketika Ashabul Kahfi itu sudah terbangun dari tidurnya selama 300 tahun itu, terusane dia kira ngerti ini janjane iki wis taune berganti, wong wis 300 tahun ora rumangsa. Akhirnya mengutus salah satu orang wis ngene wae iki lho, ngono rono lu ngoreng kota kono tuku roti-roti ta apa kono. Bar wangi itu kan ngeleh. Ternyata uang yang dibawa itu sampai di kota dipertanyakan iki duit kapan iki, mata uang kapan iki. Ngono kan. Iki mata uang sudah 300 tahun yang lalu, akhirnya ditakoni lho iki jane sapa kok mata uang ini. Kan Fat asu akadakum bibarikum hadi ilal madinati fal yang dur ayu askato amal fal yatikum beringgu birizki minggu wal yatalataf alai syurun nabikum akada. Walai syurona itu wal yatalataf ya. Wal yatalataf itu nek cara ning nuskah ditulis abang ya. Ya kan ono kan Quran sing ditulis abang
Mungkin kalimat waliyatalataf kan. Bener nggak? Nah, masalah abang itu menurut Kel itu ketika tetesan darahnya Utsman menimpa di situ. Jadi mushaf Utsman itu pas nalika Sayyidina Utsman maca Quran itu dia dibunuh oleh ya segerombolan orang, darahnya itu menetes pas nongol lafal waliyatalataf itu. Lah arti dari waliyatalataf itu artinya menyamarlah ya. Jadi ketika kamu itu kok sampai di kota nanti menyamarlah, jangan sampai ada orang yang mengetahui bahwa kamu itu berasal dari kelompok kita. Itu kan maksudnya ini Ashabul Kahfi. Wah, ini jadi cerita Ashabul Kahfi malah. Ashabul Kahfi itu sekelompok orang ya yang menurut sebagian riwayat itu terjadi pada masa kerajaan Romawi kuno. Nah, kerajaan Romawi kuno itu ada sebagian dari pemuda-pemudanya yang beriman, tapi generasi tuanya masih menganut tradisi lama. Suatu ketika pas ono acara perayaan tahunan, itu semua penduduk itu keluar. Nah, ternyata di tempat perayaan tersebut wong-wong udah nyembah berhala, udah nyembah minum minuman keras apa turute. Lah di antara pemuda-pemuda ini ono sing wis beriman karo agama Gusti Allah. Janggal lho iki piye umatku kok kabeh do ngono. Iki pemuda lho ya, pemuda iki. Mulane kan dikatakan itu awal fityatu ilal kafi kan ngono. Pemuda iki kudu wong tua-tua ora, itu nom-noman kabeh. Bujang-bujang kabeh. Nah, kemudian yang janggal tadi yang merasa tidak setuju dengan tradisi yang dilakukan oleh orang tuanya, itu dia menyendiri. Akhirnya dia memisahkan diri dari komunitas tersebut, dia berlindung di sebuah pohon. Barang ono meneh wong nyusul, ngasih ono jumlah 7 8 pokoknya sekitar jumlah-jumlah itu. Padahal ini tidak saling mengenal. Satu di antara satu duanya tidak saling mengenal. Orang itu mengenal sama sekali. Nah, maka itu kemudian ada suatu kaidah mengatakan itu yang namanya al-arwahu junudun mujannadah. Yang namanya roh itu bagian pasukan yang saling menguatkan. Jadi mereka kalau memang satu identitas pasti ngumpul. Nah, identitasnya tidak sama, dia akan memisahkan diri. Arwah seperti itu. Makanya ketika meskipun dia itu tidak saling mengenal, idilah wong udah ngumpul dari sisi. Tapi di antara orang-orang ini masih menyembunyikan identitasnya. Nah, jane tujuannya apa kok dia menyendiri orang sing ngaku blas. Soalnya kuwatir nek wong-wong sing ning sandinge iku ya jebul musuhe. Nah, ternyata podo-podo punya satu hati, punya satu tujuan, yaitu untuk memisahkan diri dari kemusyrikan yang dilakukan wong tuane. Nah, waktu itu akhirnya ada salah satu yang memberanikan diri bertanya, kamu jane sapa? Nah, terus ada yang menyebut dengan asma Allah. Akhirnya mereka sepakat, oh ternyata kita yang berkumpul di sini itu satu tujuan. Nah, kemudian setelah itu mereka ini mendirikan satu tempat peribadatan atau masjid di wilayah situ, di tempat di mana dia mengasihkan diri itu. Nah, tapi kelamaan orang-orang ini terendus oleh kaumnya. Nah, akhirnya dilaporkan ke rojo. Nah, oleh rojo ini kemudian dia itu ditawan. Tapi menurut satu riwayat ya, orang-orang ini merupakan putra-putra bangsawan dari kalangan orang Romawi tersebut. Ini bisa dibaca di kitab-kitab tafsir ya. Mereka itu sebenarnya putra-putra bangsawan. Maka ketika dia itu diinterogasi oleh rajanya, akhirnya diberi tenggang waktu. Ya, diberi tenggang waktu agar dia itu bisa berpikir dan kembali pada agama yang dianut oleh nenek moyangnya. Tapi mereka malah tidak kembali. Mereka sepakat untuk melarikan diri, yaitu akhirnya dia pergi ke sebuah gua menempati di situ yang disebut dengan Kahfi itu. Jadi Kahfi itu nama gua. Ya, itu ada yang mengatakan Kahfi itu sebenarnya gua yang berada di antara jurang. Ya, Kahfi itu gua yang ada di antara jurang. Kalau jurangnya sendiri namanya itu apa itu yang disebut nunggu-nunggu di Kahfi misalnya itu awal fitriyatul Kahfi faqul rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu ada di situ disebut pola ya, Bu. Ya. Jadi Kahfi itu nama gua yang ada di antara jurang tadi ya. Kemudian dia itu bertempat tinggal di situ. Nah, itu yang kemudian sampai sekitar 300 tahun dibangunkan. Lah kenapa kok dia dibangunkan selama 300 tahun itu? Jadi ceritanya meneng ini. Itu ana rututan kisah. Ketika pas dia bangun
itu umat atau manusia yang ada pada masa itu sedang berselisih paham tentang kebangkitan manusia. Ana sing takon jane menungso kuwi nalika ditangin ke kuburan besok kuwi jasate tok apa ruhe tok, ngono. Jasate tok apa ruhe tok. Jadi kemunculan Ashabul Kahfi yang tangi setelah 300 tahun itu seolah-olah Gusti Allah memberikan jawaban karoan umat-umat yang sedang berselisih pada waktu itu. Nah, ketika dia itu kok sampai pasar dan diinterogasi oleh salah satu pedagang, kamu kuwi janjane sapa? Mata uang itu kok sudah berusia ratusan tahun. Iki ku duit emas, mbok tukono roti oleh sak gerobak. Ora timu sak gerobak dong, malah luweh, wong emas kok. Nah, akhirnya orang tadi, nah yang keluar tadi itu menurut sebuah tafsir itu dikatakan namanya itu Tamliho. Ya, namanya Tamliho. Ada juga yang mengatakan Muksalmina. Jadi nama-nama itu sebenarnya ada. Kalau anjingnya itu ada yang namanya mengatakan nama itu Kitmir, tapi ada yang mengatakan namanya itu Haron. Itu ada di kitab tafsir. Bahkan ada sebagian orang itu mengatakan sapa wonge apal karoan nama-namanya Ashabul Kahfi, dia pasti punya kelebihan tertentu. Kok ngono ning saya iki ning Google ono jenenge kuwi kok wis do nulis jeneng kuwi ya. Nah, setelah dia itu diinterogasi, ini yang kedua kali yang raja sudah berganti, raja Islam, ditakon itu jane sapa? Aku itu sebenarnya sekelompok pemuda yang tertidur dulunya. Lho kok dulunya? Kowe iku nek delok mata uang ini usianya sudah sekitar 300 tahun lebih. Wis saiki ngene, aku gawa ring kanca-kancamu sing turun ning gua kuwi. Nah, kemudian dia dibawa ke gua tersebut. Terus dia bareng sudah sampai di depan gua, dia ngomong, ngene jenengan aja do mlebu, aku tak sing mlebu. Nah, setelah dia itu masuk, setelah itulah nyawa ke-7 orang. Jadi itu kan masa khilaf ya, jumlahnya itu khilaf. Makanya kan dikatakan wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Akhirnya qurrabi a'lamu bi iddatihim kan ngono. Ada yang mengatakan Ashabul Kahfi itu jumlahnya 7 orang, yang 8 itu anjingnya, yaitu. Nah, terusane Gusti Allah qurrabi a'lamu bi iddatihim. Jumlah itu Gusti Allah tok sing ngerti. Nah, kemudian setelah si orang tadi masuk itu dalam gua, setelah itu dipundhut kabeh nyawane karo Gusti Allah. Ya, kabeh nyawane dipundhut. Ya, dinteni suwi karo sing penunggune kemu lho iki piye hari ngenteni kon mlebu ora metu-metu sampai lama sekali akhirnya mlebu kabeh jebule sing kono sudah mati kabeh. Itu mati yang setelah bangun ya, mati yang setelah dia dibangunkan tadi. Ya, kan setelah dia tertidur 300 tahun, kemudian terbangun, kemudian salah satunya ke pasar. Nah, kemudian setelah ke pasar itu karena dia bertemu orang-orang muslim, jadi waktu itu negara yang demokrat sudah. Wong Islam ono, wong ora Islam ono, tapi terjalin toleransi. Makanya nanti dia selanjutnya kan ketok nanti. Nah, setelah itu masuk dipundhut meneh mati kabeh, akhirnya sing ngenteni ning njaba do ora sabar masuk, ternyata sing njaba sudah mati kabeh, termasuk yang satu tadi yang masuk itu sing Tamliho tadi. Maka di ayat tadi kan seterusnya kan ono ayat ini. Ayatnya itu wa kadzalika arsarna alaihim liya'lamu anna wa'dan haqqun wa anna sa'ata la raiba fiha. Ya itu menunjukkan nek sing jenenge menungso itu dibangkitkan kuwi sak jasate karo sak ruwe. Jadi besok itu nek wong tang itu ke kuburan ya kuwi sak jasate sak ruwe. Ora berarti jasadmu sing iki besok wis ora iso dadi meneh ora, senajan wis kumur-kumur ning kuburan tetep besok sak jasadmu ya tukul kabeh. Nah, cuman ning swarga beda meneh. Ya, ning swarga beda meneh. Jadi sing dibangkitkan itu menungso sak jasad karo ruhe. Terus tadi wis kadung cerita Ashabul Kahfi aku tokno. Nah, tadi bareng orang-orang yang menunggu di depan pintu iku dhewe wis penasaran akhirnya masuk, ternyata sudah mati sematan. Kemudian setelah itulah terjadi khilaf. Nah, khilaf di antara mereka ngene iki untuk menghormati peristiwa iki kepiye ngono. Nah, jadi bakadalika asarna alim liya lamu anna wa'tan haqqan nasata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum faqalu bunu alaihim bunyana.
Ya, sing faqalu bunu alaihi bunyan iki dudu wong Islam. Ya, jadi orang-orang Islam waktu itu yang orang-orang non-Islam waktu itu yang menyaksikan peristiwa itu, tapi ya mereka itu toleransinya sudah tinggi. Senajan berbeda agama, iku ana sing umat ngene wae wis digawe monumen wae ning kono, digawe bangunan monumen. Ya. Problem alamu bi, masalah urusane karo pengiran Gusti Allah sing ngerti, Gusti Allah dhewe sing ngerti. Maka dikatakan istilahnya kan robuhum. Makanya dia ora rumangsan di pengiran, kan orang di Gusti Allah. Jadi Gusti Allah sing mati sing paling ngerti. Nah, terus ayat meneh waqala ladina qulabu alaihim amrohum lanattakhidanna alaihim masjidah. Nah, terusan orang-orang Islam ya sing iki gendan wong Islam. Kubu wong Islam ngene, wis ngene wae wongku paling berhak urusanku wong kan kaitane karo wong Islam. Nah, mereka itu orang-orang muslim. Nah, iku anu wae, tempatnya tak gawene bangunan wae, bangunan berupa masjid. Lanat takhidan alaihim masjidah, tak gawene masjid wae. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan asal itu masalah duit kan. Waroka karo warika, waroka godhong, mulane wala tasqatu min warokatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun daun yang jatuh kliang-kliang kejaba Gusti Allah pirsa. Ya, dadi nek waroka iku namane godhong, nek warika iki mata uang. Fat asu akadakum biwarikikum. Jadi Ashabul Kahfi sepotong seperti tadi. Intinya itu ya menunjukkan nek sing jenenge wong besok ditangekno teko kubur itu sak jasate sak ruhe. Ya, itu kesimpulan yang Pinten. Iku khilaf. Ada yang mengatakan itu merupakan umatnya Nabi Isa. Ya, tapi ada mufasir mengatakan ora. Kuwi jelas dudu umatnya Nabi Isa. Soalnya nek Nabi iku umatnya Nabi Isa, ulama-ulama Yahudi mesti agem nyatet masalah kuwi. Soalnya ulama-ulama Yahudi kuwi anti terhadap umat Nabi Isa. Jadi kan ini pertanyaan itu muncul nalika Kanjeng Nabi itu berada di Madinah berhadapan dengan wong-wong ulama wong Yahudi. Jadi sebenarnya ulama Yahudi itu sudah mengenal betul kisah itu. Akhirnya dia nantang karo Nabi Muhammad. Wes ngene mat nek ancen kowe nabi. Kowe ngerti ora kisah Ashabul Kahfi? Ngono lho. Nah, tulisane Gusti Allah cerita lewat Quran iku mau. Ashabul Kahfi ngene sampai turute. Nah, itu. Maka itu mengenai masalah tahunnya itu ada ulama yang khilafiyah, ada yang mengatakan itu umat Nabi Isa, ada yang mengatakan tidak. Lah nek umat Nabi Isa jarak karo Kanjeng Nabi cuma sekitar 500 tahun. Jadi yo ora sesuai nemen. Gitu. Pengalam biswab. Lane paham Quran yo, kene memahami Quran, seneng ngono. Ora nikmati maca Quran, paham tafsir Quran, seneng banget. Usahakan mumpung isih enom. Kaya aku ini kadung tua waktu udah selawon. Aku kadang ya pengen ngaji karo wong sing bener-bener pinter ngono lho. Ning yo karo sapa. Wong sak kudus wis padha-padha wae. Pengen nongkrong sing ya sing paling ora sak dhuwur kuno cara biasane. Tapi karo sapa. Ayo sak umurku mene wae sing kadang pengen ngaji. Umur musim 11, paling piro 15 16 lah. Wis 6 sudah. Aku seumuranmu nu durung ngerti apa-apa kita. Blas ora ngerti apa-apa. Aku nek seloga. Agar ojo dician rabi. Dician rabi yo. Mikire gawe anak ya. Dari gawe anak bar jalan mikir bukae. Ya wong tuane